Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas keterlambatan dari Masjid Al-Arab Sawu Jajar ini tadi ngaji Asmaul Husna baru ke sini. Kita masuk di makalah yang kedua, yang sebelumnya kita makalah yang pertama berkenaan dengan masalah bergantung kepada amal ya. Kita lanjut. Ini makalah kedua. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbabi minasyahwati al-khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Kalau terjemahnya begini, keinginanmu untuk tajrid hanya beribadah tanpa bekerja, padahal Allah menempatkanmu dalam maqam asbab. Bekerja mencari nafkah adalah bagian dari syahwat al-khafiyah atau syahwat yang tersamar. Sebaliknya keinginanmu untuk asbab, padahal Allah telah menempatkanmu dalam maqam tajrid, merupakan penurunan dari himmah semangat spiritual yang tinggi. Nah, di sini ada dua poin. Ada tajrid, ada asbab. Masing-masing kita ini oleh Allah ditempatkan dan diperintahkan untuk keduanya, baik tajrid ataupun asbab. Namanya tajrid itu pokok ibadah tanpa bekerja, itu tajrid. Jenengan sholat itu namanya tajrid, ibadah. Kalau namanya asbab itu berarti makom di mana kita memang harus bekerja, berikhtiar, berusaha. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kita melihat di dalam sunnah Nabi, baik tajrid ataupun asbab, itu kita diperintahkan kedua-duanya. Diperintahkan untuk kedua-duanya. Kita lanjut di sini. Ada 4 konsepnya ya. Maqam asbab, kondisi hidup di mana seseorang harus berikhtiar mencari nafkah lahiriah untuk mencukupi kebutuhan. Itu namanya asbab. Ada namanya maqam tajrid, kondisi di mana Allah mencukupi kebutuhan
seseorang langsung tanpa dia harus bekerja keras. Tajrid. Tak takoni jenengan sekarang. Antara asbab sama tajrid jenengan yang terbanyak yang mana? Asbab sama tajrid yang terbanyak asbab. Padahal Al-Qur'annya bilangnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah pas ketika kita melakukan asbab itu sebagai tanda lemahnya iman? Apakah kita melakukan kerja berikhtiar itu sebagai tanda lemahnya iman? Tidak. Ada namanya syahwah al-khafiyah, keinginan hawa nafsu halus tersembunyi yang dikira beribadah padahal merupakan pelarian ego batin. Ada orang itu pokoknya ibadah ya toh, gak gelem kerja, tapi dia memakai alibi yang namanya zuhud, padahal untuk menutupi males kerja itu mau. Itu syahwat al-khafiyah. Wis aku tak kertanu wae, tak ibadah wae, engko rezeki lak teko dhewe. Itu syahwat al-khafiyah sebenarnya dia. Syahwat al-khafiyahnya itu karena konsepnya dia meninggalkan perintah. Nun sewu. Asbab itu perintah ya Pak ya. Asbab itu perintah. Tajrid itu juga perintah. Himmah al-aliyah, tekad dan semangat spiritual yang mulia serta tinggi untuk fokus sepenuhnya kepada Allah. Yang terjadi sekarang begini. Ketika dia itu sudah terjun pada konsep asbab sampai lupa tajrid. Ya dah? Dan dibalik juga ada orang yang pas ketika dia itu tajrid sing dipikirkan asbab. Begitu takbir Allahu Akbar, paciru. Sami Allahu liman hamidah, utang. Allahu Akbar, Fortuner. Ini kualik kot wala-walik. Kadangkala waktunya asbab digawe tajrid, waktunya tajrid digawe asbab. Ini kualak-walik. Itulah kenapa diturunkannya Al-Quran, itulah kenapa ada sunnah, itulah kenapa ada syariat, sehingga kita paham kapan kita itu tajrid, kapan kita itu asbab. Contoh yang paling konkret itu surah Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Di situ disuruh untuk meninggalkan jual beli. Berarti perintahnya Allah pada waktu itu adalah kita wajib tajrid. Jangan digunakan untuk asbab. Yang terjadi kadang-kala begini nun sewu. Karena takut rezekine hilang, takut langganane hilang, ya, takut langganannya nggak ada. Akhirnya kemudian dia memaksakan diri tetap asbab sehingga tajridnya itu ditinggalkan. Orang semacam ini namanya terjatuh dari himmah al-aliyah. Dari himmah al-aliyah, dari cita-cita semangat spiritual yang tinggi, turun dia gratis. Ada orang juga, dia itu punya anak, dia punya istri, punya tanggungan, males kerja, mek senengane meneng masjid, metekur wiritan, wer gak gelem kerja. Padahal dia itu konsepnya diperintah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu ya tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ketika ada suatu saat ada orang yang di masjid gak keluar, ya dah, wis wiritan doa. Umar bin Khattab lewat. Apa kata Umar bin Khattab?
innas samaa layan jilu ad-dahaba. Sesungguhnya namanya langit itu tidak menurunkan emas. Apa yang dikatakan itu konsepnya? Umar bin Khattab ingin memberikan penjelasan. Memang rezeki Allah, Al-Fatah itu Allah, Al-Wahhab itu Allah, Ar-Razzaq itu Allah, Al-Wahhab itu Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah punya satu sisi lain. Apa itu? Iradah, kehendak. Kehendak apa? Merintah untuk kita supaya ikhtiar. Dan disitulah nanti kita akan belajar di poin nomor 4 ya, di makalah yang nomor 4. Jangan ikut-ikut mencampuri urusan hasil. Tugas kita itu cuman ikhtiar, doa, tawakal, titik. Makanya suatu saat ketika Ibnu Mas'ud itu ditanya, Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, amalan apa yang paling baik? Kata beliau, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Berarti memang kalau sudah ada panggilan itu untuk waktunya tajrid, ya tajrid sudah. Dan kalau sudah masuk tajrid, ojo mikiri dunia, tinggal itu dunia, sudah kemelekatan kepada dunia tinggal. Lah kita ini kakean asbab. Bahkan tajrid itu pun dibentuk asbab. Jadi sehingga segala sesuatu yang dipikir dan itu nanti memunculkan penyakit wahan. Kalau sudah memunculkan penyakit wahan, menjadi hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Pak, kita belajar al-hikam bukan untuk meninggalkan asbab. Tapi kalau sudah terjun ke asbab, jangan bergantung kepada asbab. Ya, jangan, nggak boleh. Sama seperti kemarin, kayak kita itu disuruh tajrid untuk ibadah. Tapi kalau sudah ibadah, amal jangan bergantung kepada amal. Loh, gitu loh, Pak. Kalau begitu gimana? Saya ulang, sudah terjun ke asbab, jangan bergantung kepada asbab. Kalau sudah tajrid, jangan bergantung kepada tajrid. Gantungnya kepada Allah. Karena kita tidak bisa masuk surga dengan amal. Dan kalau sudah usaha, bukan usaha itu yang merubah, tapi Allah. Tatakoni. Setiap orang bekerja apakah pasti menghasilkan uang? Nah, dari situ jenengan garis bawah apa kalau begitu? Apakah orang itu setiap kerja pasti kaya? Belum tentu. Kalau begitu apa yang jenengan garis bawah berkenaan dengan tajrid dan asbab ini? Nah, itu. Jadi kita ini cuman untuk mengalir, melakukan apa yang diperintah. Sebagian besar manusia ditempatkan Allah pada makom asbab. Ini sudah kita maklum ya. Ya, kita ini sudah maklum bahwa memang kita semua sebagian besar memang asbab kita ini. Ono ndak sih, ono wong sing gak asbab babar belas tapi sugih. Jenengan lah kepingin ngono to? Loh, sik ta lah sing jujur lah. Jenengan karepe ngono lah ning masjid tok tapi sugih kan. Lah kok penak men? Ya. Itulah kehendaknya Allah itu faida farota fansob baru wa ila rabbika far. Itu ujian namanya. Ikhtiar itu ujian. Ya pewenak rek nang masjid tok wiritan maru dhuwit ning sore sajadah teko dhewe ngono. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Jenengan disuruh ikhtiar, jenengan disuruh kerja, tapi tetap hasil itu Allah yang menentukan. Loh ya boleh ngono. Itulah ujian namanya. Ya. Clear.
Di makom ini seseorang diperintahkan untuk berdagang, bertani, bekerja di kantor atau menjalani profesi demi menafkahi keluarga. Sebagai seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti konsepnya itu sebagai sebuah bentuk ketetapan memang orang itu perlu untuk asbab. Ojo sampai meleset dengan asbabnya. Gara-gara asbab orang bisa murtad, gara-gara asbab orang bisa kafir, gara-gara asbab orang itu bisa diazab oleh Allah. Sopo itu contohnya? Qarun. Qarun itu dengan entengnya mengaku innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu sukses, saya bisa kaya karena saya punya ilmu kok. Nah itu Pak Kemelidi ini lah ketok. Kadangkala kita itu kalau sudah kadung asbab jadi musyrik. Kenapa kok musyrik, Pak? Ya kayak Qarun itu mau dong. Kan Qarun akhirnya ditenggelamkan, dibeles nang bumi. Karena dia mengaku dia kaya karena masalah ilmu. Kita tidak boleh begitu. Ingat, ikhtiar itu hanya perintah, titik. Ikhtiar itu hanya alat, titik. Wis, gantungnya kepada Allah, bukan menggantung kepada ikhtiar. Nanti kalau kita menggantungkannya kepada ikhtiar, sering kecewa, sering loro hati, sering bahkan mungkin bisa putus asa dan bunuh diri. Aku iki kerja mulai isu sampai bengi kok sih gak sugi-sugi ayo stroke kena. Ya, bukan begitu orang Islam itu, bukan begitu orang Islam. Contoh, saya tala, Nabi Nuh ini kurang ngopo? Berapa Nabi Nuh, Pak? 950 tahun. Untuk umat mek piro? 80. Anaknya kafir, istrinya juga 950 tahun loh. Jenengan apa yang terpikirkan dengan konsep tajrid sama asbab ini? Apa jenengan mau ngelok nih, oh Nabi Nuh gak berhasil dakwah, wani jenengan ngomong ngono kuwi. Nabi Nuh gak iso didik bojone, wani ngomong begitu. Gak wani. Nabi Nuh gak iso duduk anak didik anake. Bisa begitu? Gak bisa, Pak. Ikhtiar tetap ikhtiar. Tapi penentunya adalah Allah. Makanya jenengan lek dakwah nang orang, jangan diniatkan untuk merubah orang. Gak bisa jenengan. Engko dong-donge sing jenengan aja itu gak berubah-berubah, jenengan malah loro hati. Malah sing setruk malah jenengan dewi. Si didakwahi malah enjoy saja. Jenengan juga begitu, bekerja asbab. Pengennya itu aku kok kepingin Alphard yo. Lah kok intune sepeda motor 70 odok. Terus mau apa? Karena Allah itu Al-Qahar, karena Allah itu Al-Jabbar. Dalam konsep ikhtiar ini kita harus paham, hasil itu hak prerogatif Allah, dan Allah itu menentukan hasil, tidak pernah salah. Kalau panjenengan itu pengen mobil, oleh Allah dikasih sepeda motor, Allah tidak salah. Dan Allah tahu persis bahwa panjenengan itu memang pantas untuk sepeda motor. Jenengan tak takon nilai umpamanya sak masjid iki hari ini juga sama Allah dikasih uang 5 triliun, no, piye kira-kira? Jenengan tahu tidak setelah jenengan dapat 5 triliun itu akan terjadi apa? Bisa jadi mungkin koyok sak laba itu melarat miskin total, balik minta kepada Nabi untuk didoakan sugih. Gak gelem Nabi itu awal, 2 kali gak mau, 3 kali gak mau. Ternyata setelah didoakan oleh Nabi, diberikan kambing yang sudah bunting, kemudian salaba kambingnya semakin banyak, ndak pernah jabani masjid. Itu artinya salabah tadi itu dijadikan miskin, ada kebaikan di situ supaya salabah tetap ke masjid dan ketemu Nabi.
Tapi begitu dia dikasih kaya raya, ternyata bukan kebaikan yang didapat. Malah Nabi nyari, aina salabah, aina salabah. Saya khawatir lek jenengan kuwabe niki kayak sugih kabeh. Aku khawatir kayak salabah kabeh. Iya. Bener ya, sisilah. Jenengan pas dikei melarat karo dikei sugih akeh eling sing ndi? Lah kan jujur toh. Makanya jenengan dikei utang akeh karo Gusti Allah itu ada kebaikan di situ. Loh, kita ini kadangkala kan memandang sesuatu cuma dari kulitnya saja toh Pak. Kadangkala tidak sampai melihat kepada batin, apalagi batinul batil. Ternyata di balik utang itu ada maslahah. Di balik jenengan dikasih miskin itu ada maslahah. Milih sing ndi sugih apa melarat? Weh, ono sing milih melarat kok kendel ya. Pak, aku pengen koyo Abdurrahman bin Auf, sugih tapi eling, ya wis lah. Tapi paling terakhir masuk surga nanti, karena hisabnya juga berat. Nah, ikhtiar lahiriah itu bukan tanda kelemahan iman. Nah ini. Jadi jangan langsung menjustifikasi orang pas ketika, weh dodol di pasar lemah imannya. Jangan. Maka dari itu, kalau kita itu melakukan asbab, harus jenengan gandeng, melainkan manifestasi pelaksanaan syariat. Jadi kalau orang itu sudah mancep al-hikamnya, dia kerja itu diniatin karena Allah, diniatin ibadah, melakukan syariat, memenuhi amanahnya Allah, iku lho duwe bojo, iku lho duwe anak. Sebatas itu saja. Bahkan kalau dalam Al-Quran mempunyai kata-kata wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka akan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan diri. Loh, ternyata harta itu sebagai alat fisabilillah. Jangan langsung memvonis orang lek kerja itu berarti lemah iman, belum tentu. Nabi Muhammad jualan, ya. Nabi Dawud ya tukang kayu. Apalagi banyak. Nabi Musa ya pengembala kambing, punyanya Nabi Su'aib. Maka yang harus kita tengarai, yang harus kita garis bawahi, oke, silakan ikhtiar sebagai bentuk manifestasi pelaksanaan syariat, maka lakukan dia dengan niat yang tulus, menyokong ketaatan, dan itu diniati ibadah. Tapi nanti kalau sudah waktunya tajrid, yo tajrid. Gini loh gambarannya, kerja yo kerja, tapi lek wayahe salat yo mandek salat sih. Waktunya kerja yo kerja, tapi waktu ngaji yo ngaji. Waktunya jalan sehat yo waktu nih jalan sehat karo kepethuk ngaji dhisikno dhisik. Mari ngaji maru jalan sehat. Toh ngono lho. Iki bulan Agustus itu biasanya di tahun yang lalu tak delok lepas bulan Agustus ini masih sepi ngono ya. Soalnya dhisikno jalan sehat. Apa mana nonton horor kok seneng men gitu ya. Sudah clear ya, namanya asbab itu, sikap kita kepada asbab itu kayak apa? Diniatin, yo kerja ikhlas, yo kerja cerdas, yo kerja apa mana? Keras, yo kerja tuntas, yo kerja bakti. Karena nanti suatu saat panjenengan itu ditempatkan oleh Allah pada posisi kerja bakti. Kalau sudah kerja bakti, qanaah, karena penentu hasil itu adalah Allah. 600, 400.
Yang 400 itu asbab, yang 600 itu tajrid. Clear ya Pak? Surat Al-Qasas ayat 77 itu ada itu ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa yang didahulukan al-akhirah bukan dunia? Yaitu 600 400. Kadangkala kita itu gak seimbang. Asbabnya 900, tajridnya 100. Jomplang. Apa mana diwalik? Tajridnya 950, asbabe 50. Pak, menurut syariat ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jenengan ikhtiar usaha itu adalah ibadah ghairu mahdoh dengan catatan niatnya itu tadi manifestasi pelaksanaan syariat. Tapi kalau sudah nyemplung ke dunia, ojo kedonyan. Nah ini sing bahaya itu. Kedonya. Oh, wah lek ngaji Al-Hikam itu jenengan mesti di lokni terus ya. Karena memang tidak ada manusia yang benar dan tidak ada manusia yang pintar. Semua manusia itu bodoh dan semua manusia itu sesat. Kalau tanpa petunjuk Allah nggak iso. Kanjeng Nabi saja disebut wa wajadaka dolan fahada. Nabi Muhammad itu disebut dolan. Dolan itu tidak ngerti apa, apalagi kita yang bukan Nabi. Sebagian hamba terpilih diistirahatkan dari penatnya urusan mencari duniawi dan diposisikan dalam tajrid. Pernah dengar, pernah baca ketika Nabi Muhammad safar di dalam bepergian itu, maka kemudian beliau ngomong kepada Bilal, ya Bilal, arih bis sholati. Ayo kita istirahat dengan melakukan sholat. Lah, ternyata bagi Nabi tajrid itu juga termasuk istirahat. Mengistirahatkan kepenatan pikiran, mikir yo opo utang, yo opo mikir golek duit, target. Wis istirahat sih tajrid to. Memang kita butuh itu. Kenapa sih Pak banyak orang depresi hari ini Pak? Catatan mencatat di kota Malang saja semakin banyak catatan orang kena depresi gara-gara faktor ekonomi. Kenapa Pak? Tajridnya ini yang tidak murni sudah. Bahkan yang ngeri tadi malam saya dapat info memang di Malang ini pun juga HIV juga semakin tinggi dan tertinggi di Malang. Dan angka-angka perceraian itu terjadi gara-gara faktor ekonomi. Kenapa? Tajridnya sing gak ono. Metenteng asbab, pas ketika melakukan asbab pun atine yo peteng pisan, ya wis. Atine yo peteng pisan wis, gak karu-karuan. Maka sebenarnya tajrid itu sebagai bentuk jalur pemurnian. Kebutuhan finansial mereka tercukupi dengan jalan tidak terduga. Kadang-kala memang begitu. Bunyi ayatnya wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadangkala kita nanti akan diposisikan oleh Allah, diistirahatkan wis awakmu tajrid ae wis, tapi rezekinya dilancarkan. Lah penak model ngono. Dan itu kadangkala kita punya pengalaman-pengalaman begitu. Makanya jenengan pas ketika melihat musibah atau sakit itu jangan suudzon dulu. Dulu sekitar beberapa tahun yang lalu ketika saya jatuh, ini patah. Ya juga tidak dioperasi, patah. Ya, patah. Wis otomatis wis sama Allah diistirahatkan total. Ya tajrid tok wis isine wis. Beberapa bulan cuma di tempat tidur karena dokter spesialisnya cuma bilang ndak usah dioperasi. Ya otomatis dalam beberapa bulan itu neng omah tajrid tok.
Tajrid tok di atas tempat tidur. Ngadeg yo wangel, tangi yo wangel karena sakitnya luar biasa. Tapi saya yakin yo iso wae. Ternyata dalam posisi tajrid itu gak kerja, gak sembarang kalir ya duit, malah justru dapatnya lebih banyak daripada yang kerja. Tapi ngono ku jenengan aja ngomong lek ngono aku tak loro ae, ngono ndak. Dengan konsep wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu loh Pak ayatnya. Kok wedi to kita ini? Pak, Ibu, ngene loh. Ketika contoh di surah Al-Jumu'ah tadi itu, ayatnya bunyinya kita disuruh untuk meninggalkan jual beli demi Jumatan. Garis bawah kita, pasti Allah lah yang bertanggung jawab. Yakin tak? Kenapa kita nggak yakin? Sampai wedi ninggalno jual beli goro-goro kate Jumatan. Sama dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pas ketika kita lagi kerja, kok wedi to ninggalno kerjaan di kantor untuk sholat jamaah di masjid. Yakin, saya yakin, hakul yakin, jenengan semua yakin. Kalau Allah itu memerintahkan sesuatu, kalau Allah itu menyuruh kita meninggalkan sesuatu, pasti di situ Allah punya jaminan. Seharusnya kalau kita berpikir seperti ini, kenapa kita tidak pergi ke masjid untuk sholat jamaah? Hanya gara-gara berat untuk jualan, hanya gara-gara berat untuk kerja di kantor. Katanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa kita khawatir untuk usaha kita di pasar sementara kita akhirnya meninggalkan akad pagi? Padahal saya yakin ketika jenengan datang ke akad pagi, di situ ada jaminan di situ. Makanya kadang-kala saya juga berpikir, lek ono ngaji-ngaji akad pagi di masjid-masjid kita sing teko wong piro. Kajian-kajian maghrib juga sing teko wong piro di masjid-masjid kita. Karena itu tadi sibuk dengan asbab gimana. Kuatir kalau asbabnya ditinggal kok rezekine gak enek. Padahal is modelnya ngene iki lho, Pak. Makanya kita pahami waktu ini asbab yo asbab, waktunya tajrid yo tajrid. Lek kalau umpamanya Allah nanti mentakdirkan panjenengan tajrid tok dan rezeki dijamin oleh Allah, ya bisa jadi. Saya punya teman, ya katakanlah sahabat dulu di mahasiswa dulu. Putranya seorang kiai. Tak delok iki jenenge Pak Yai itu koyo gak kerja, koyo nang omah. Ini pernah saya sampaikan di sini ya. Iya, koyo ya ora kerja. Paling banter kalau datang ke sekolah di SMA kami ngajar tajwid sebentar baru pulang. Wis pokoknya 95% lah menurut saya itu di ngomah. Tapi omahe yo akeh. Yo montore yo akeh, anake yo akeh. Itu namanya makom tajrid yang oleh Allah dimakomkan jebret. Wis awakmu dadi yo kiai ae wis dikene. Baru tak jamin duitmu. Ana sing model ngono. Jenengan pengin ngono ta? Itu ada begitu, saya mikir loh. Begitu Pak Yai meninggal, anak-anaknya tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Lah, ojo kuatir kalau memang kita diperintah tajrid, lakonono tajrid, dan jangan kuatir dengan masalah dunia. Lah kita nandur padi, nandur pari, jangan khawatir, rumput pasti ikut. Tapi kalau panjenengan iku nandur suket, kalau panjenengan nandur pari sukete melok tukul, tapi lan jenengan nandur suket, parine gak melok tukul. Itu sudah jelas itu. Klien jenengan akhirat yang betul-betul dikejar, wa may yattaqillah tadi baru muncul ya ja'allahu makhraja, baru wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu apa tadi? Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya sing ngene iki garapane ngaji alikam sing ngene iki. Meluruskan
Iki tak takoni meneh. Jenengan tenangnya itu duit-duit apa pas gak duit-duit? Kenapa kok tenangnya pas duit-duit? Pas gak duit-duit berarti gak tenang. Wah, wis kebuka kabeh ternyata. Ya Allah, kaya gak duit Tuhan ae. Sing ngekek duit ya Allah. Ana sing wong iku duwite bayarane mbak titik, tapi sembarang kali iso cukup lho. Tapi ana sing bayarane gawedhe tapi sembarang kali ya ora cukup. Lah jenengan mesti pilihane wakeh cukup barokah. Karena memang saya ngomong begitu karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, cintanya kepada materi al khair dunia lasyadid, tenanan sampai jangget, sampai melekat di dalam hati. Memang itu karakternya wong itu moto duiten. Nah kan? Moto duiten. Lah, lagi kita takoni meneh kan. Jawabannya sih bener ya. Tenangi iku ana duit atau gak ana duit. Nah, Pak Imam sudah mulai jawab. Tenangnya bukan karena ono gak ono duit, tapi tenangnya karena yakin Allah itu ndak mungkin. Nah, jenengan kan sering ngomong Gusti Allah boten, padahal ya apal to jenengan. Jenengan iki apa? Nyapa kok diceluk Allahu Akbar gak ndang nang masjid? Sik bingung masalah dodolane. Sakjane diatur. Ada jamaah itu kalau habis sholat subuh gak melok ngaji, alasannya nang pasar. Pelan namun pasti dimasuki. Kok wedi sih? Kok wedi? Akhirnya berubah sekarang. Datangnya ke pasar setelah ngaji subuh. Bukan malah sedikit dapatnya, tapi malah banyak oleh Allah. Karena dia mendahulukan itu tadi. Lah saiki gara-gara pasar salate ilang, gara-gara pasar ngajine ilang, gara-gara anak kegiatane nguri-nguri dakwah ilang. Lho, nyapa model kuwi? Clear ya? Berarti 600 400. Tugas utama mereka makhluk itu hanya fokus berkhidmat, menuntut ilmu, berzikir serta menjaga kestabilan rohani umat tanpa terseret hiruk pikuk duniawi. Ini kalau tajrid. Clear ya? Paham maksudnya 600 400? Nah, berarti yang lebih banyak adalah 600. 600 itu adalah tajrid. Diwalik, sementara ini jenengan makomnya asbab terus. Kira-kira pas masih setelah ngaji begini kok iso kalakon ndak ya? Nah, sakjane iki sing kuat, nuwun sewu, sakjane iki sing kuat setane apa nafsune? Kenapa sih jenengan kok senengane nyalahno setan wae? Kenapa ndak pernah nyalahkan nafsu kita ya? Si. Ketika bulan Ramadan itu setan dibelenggu, dicancang yo. Kok si ana wong nyolong, si ana wong ngrasani, si ana. Berarti apa sing kuat sakjane ngono? Kok senengane kambing hitam dari ngene. Kambing hitam itu setan. Tetap setan itu musuh, memang harus kita musuhi. Baik, kita lanjut. Ini loh Pak, syahwat khafiyah yang tersamar. Sakjane ngono males orang itu, males gak gelem kerja, tapi ditutupi dengan alibi agama. Aku zuhud aku kate nglakoni tasawuf. Aku ora kerja wis. Wah, iki namanya khafiyah. Syahwat yang khafiyah. Kenapa kok syahwat khafiyah, Pak? Dia berarti meninggalkan syariat. Padahal perintahnya Al-Quran jelas untuk syariat ikhtiar. Ono tau sing ngono kuwi. Mohon maaf pernah. Dulu. Mudah-mudahan orangnya sekarang sudah berubah karena udah lama sekali ndak ketemu saya itu, udah lama sekali.
punya bengkel, bagus bengkelnya, ya punya anak, punya istri. Tapi begitu masuk thariqat tertentu, dan dia sampai membangun rumah gedek lah dalam bahasanya di belakang untuk wiritan, tiap hari buat wirid, buat thariqat, pokoknya kan wirid. Akhirnya yang terjadi kan kemudian terus gak ngereken bengkelnya, terus orang ngurusi bojone, terus ngono kuwi, anaknya sampai ada yang tertangkap kena narkoba. Lha ini sing salah apa kira-kira? Sing salah itu thariqahnya atau orangnya? Iya, seharusnya nggak begitu. Oke lah jenengan, oke lah panjenengan wirid, oke lah jenengan tajrid, tapi ingat juga ada bagian yang 400% tadi. Nah, jangan sampai di sini saya tulis pelarian berkedok zuhud. Mohon maaf, betapa banyak orang-orang yang melakukan tasawuf dalam bahasa kita ya, melakukan namanya tasawuf dalam bahasa kita, akhirnya ya semono kuwi mau jarno wis mangan gak mangan pokoknya kumpul wis gak usah ngoyo-ngoyo lah, engko rezeki ya wis teko dhewe. Lha iku akhirnya enggak begitu, kita pandangnya enggak begitu. Nuwun sewu, Nabi Muhammad itu dalam 13 tahun perangnya berapa kali? Ayo, kalau memang tajrid itu bisa dikalahkan sama asbab, atau kita mendahulukan tajrid tok sampai gak melakukan asbab, lah kan Nabi perang Badar, perang Siffin, perang Khandaq, perang apa lagi? Banyak, perang Tabuk dan sebagainya. Nabi ya perang kok, Nabi ya perang, itu asbab namanya. Nabi gak sok-sokan gini, aku tak ndonga ora iso perang cek dijur kafir itu. Apa yang ngono? Enggak, Nabi malah diuji oleh Allah, hadapi orang-orang kafir itu, perang. Nabi juga dituntut untuk asbab, tapi Nabi paham bahwa asbab ini merupakan perintah, asbab ini syariat, sekaligus asbab itu adalah ujian. Sepakat ya Pak? Wes. Les ngaji asbab kalau tajrid akhirnya jalan dua-duanya. Tidak bergantung kepada asbab dan juga tidak bergantung kepada tajrid, tapi tetap tajrid itu 600, asbab itu 400. Dan bagi orang yang sudah bertauhid, maka konsepnya asbab itu nanti dipoles, dia akhirnya menjadi ibadah. Sehingga benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beribadahnya kita ya di masjid, ya di pasar. Di pasar apa itu beda? Ya pas ketika kita jualan di pasar itu dipoles menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Ya niatnya yang benar, karena Allah, tetap tidak bergantung kepada dagangan. Pas ketika waktunya tajrid ya ditutup loh, gitu loh. Polesnya di situ, polesnya. Kalau di sekolah kami adzan setengah 12 lebih 7 menit, ya berarti 11.20, meskipun pembelajaran masih berjalan, di belpet keluar ke masjid. Tidak apa-apa, terpotong pelajaran, tidak apa-apa. Yang penting disikno itu karena memang udah ada panggilan. Kalau saya begitu. Lah, lek jenengan lek pas rapat ngono iku adzan, rapate sing terus apa mandek? Terus. Mandek. Jenengan rapat di ranting, rapat di cabang, lek pas diceluk adzan ngono mandek rapate apa lanjut? Lho jarine belajar al-hikam, lek belajar al-hikam ngene iki sajane kudu mandek. Ayo mandek sih, ayo rapat, ayo bareng kita sholat dulu baru lanjut rapat. Iya, ya ngono ya. Di sekolahnya jenengan ya ngono ya. Ya, lek mari nyekrol HP, ngene pas wae adzan ngono. Nyekroli HP sih terus apa sholat? Terus. Lho ana sing ngomong terus. Saya khawatir begitu dipanggil Allah, apa sih nyekrol, moron mati ngono ya.
gak ndongakno, tapi banyak yang seperti itu. Nah, menentang ketentuan Allah. Dia itu pengennya metajrid tok gak gelem usaha. Itu berarti menentang keputusan. Keputusan apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu ketentuan sudah. Fa idza faraqta fansab, itu ketentuan sudah. Oke, itu syahwat al-khafiyah. Keinginanmu kembali menyibukkan diri dengan asbab duniawi saat Allah telah memuliakan dirimu dalam ketenangan tajrid adalah sebuah degradasi nilai. Itu penurunan, Pak. Penurunan tekad yang luhur. Akhirat sama dunia yopo-yopo sih tetap akhirat yang lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula tadi. Lah kok jenengan oleh Allah iki lo waktune sholat, iki lo waktune ibadah. Lah kok jenengan kepinginan asbab, iku mudun total, itu sudah terjun bebas. Berarti tadi waktunya Jumatan marusi dodolan, ini berarti dodolan itu penurunan jelas itu. Jenengan kenal namanya Ashabus Sabti. Siapa Ashabus Sabti? Ashabus Sabti itu kaum dari Bani Israel yang tinggal di pesisir pantai. Mereka ini kerjanya adalah mencari ikan. Ada hari yang dimuliakan namanya hari Sabat. Hari Sabat, Sabtu. Oleh Allah kemudian diuji. Oleh Allah kemudian diuji kalau hari Sabtu iwae wakeh. Kalau selain hari Sabtu iwae gak ono belas. Diuji memang oleh Allah. Akhirnya di situ ada 3 orang, 3 golongan. Golongan yang pertama itu yang membuat makar, masang jaring hari Jumat, hari Minggunya Ahadnya itu diambil. Ya bener oleh yakeh. Golongan yang kedua cuma diem, tapi tidak melok ngelakoni, mendelok tok. Orang ketiga itu menasehati supaya tidak melakukan itu. Ternyata yang dikutuk menjadi kera yang mana? Wa idkulna taqul, apa namanya itu yang wa kunu qiradatan khasiin, dan jadilah kalian itu kera-kera yang hina. Yang dikutuk golongan 1 dan 2. Lah, kalau kita itu wayai tajrid, kita ini pas ketika wayai tajrid sik ngotot asbab. Engko kira-kira lek dikutuk ambil Allah dadi apa kira-kira? Mungkin kita tidak seperti Bani Israel yang jadi ketek, tapi mungkin dicabutnya keberkahan hidup, dicabutnya keberkahan rezeki, karena kita telah menentang ketentuan tajridnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan itulah kepingin toh ya entuk rezeki, ya sekaligus barokah, kan ngono toh Pak? Kadangkala kalau kita asbab tok tajrid gak ono barokah, itu ndak ada. Yes ya, Masya Allah. Sudah mulai panas. Apa yang saya sampaikan terpahami nggih Bu Bapak nggih? Insyaallah. Mudah-mudahan tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya. Bu, coba lihat di sini indikatornya, aspek penilaian, kemudahan proses, tanda Anda di makom asbab. Tondone jenengan iku lek karo Allah itu dimudahkan di asbab. Urusan usaha lahiriah, kerja bisnis berjalan lancar dan menghasilkan kecukupan. Berarti itu tanda Allah itu ridho jenengan di asbab. Tapi dengan catatan dia melakukan asbab tetap dengan upaya-upaya yang saya sampaikan tadi. Karena memang dilancarkan rezeki
belum tentu ridho, tapi bisa jadi dilancarkan rezeki itu karena istidraj. Ini kita bicara tentang bukan istidraj ya. Kita bicara bukan istidraj. Karena saya yakin dengan di sini kan orang-orang beriman semua ini kan. Beriman semuanya. Kalau istidraj itu ketika dilancarkan, begitu rezeki dilancarkan semakin jauh sama Allah, itu istidraj. Lah di sini kita tidak bicara itu karena saya yakin jenengan ini orang-orang beriman, berislam semuanya di sini insyaallah ya. Ya, wajah-wajah surga insyaallah. Amin. Ketika memang usaha jenengan itu lancar, memberikan kecukupan, berarti di situ asbabnya jenengan maduk. Rezeki lahiriah datang mencukupi walau tanpa keterlibatan ikhtiar yang aktif. Nah jenengan kalau indikatornya ditaruh di tajrid, jenengan oleh Allah itu dikongkon yang tajrid, tapi rezeki lancar. Berarti di situ indikasi jenengan ditaruh di tajrid. Ada ulama yang seperti saya katakan tadi ya, dikoyokin ning omah tok, tapi dijamin, yaitu berarti dia oleh Allah diletakkan di tajridnya. Kondisi ibadah, kesibukan kerja tidak membuat Anda lalai menjalankan kewajiban ibadah harian dengan syarat seperti itu. Keseharian untuk kerja ikhtiar tidak sampai lali, lupa menjalankan ibadah harian. Itu yang betul begitu. Yang banyak justru asbab tapi lali. Hati selalu merasa lapang, tenang, serta rindu untuk terus bermunajat kepada Allah. Jenengan kepingin kaya tetap sholat, baik kepingin nyedek karo Gusti Allah, berarti asbab, jadi tajridnya sudah mulai masuk. Indikator-indikator makom asbab dan anunya. Sikap mental, merasa tentram dan ridho dengan rezeki halal dari hasil ikhtiar yang dijalani. Kalau tajrid, bersih dari rasa tamak dan tidak mengharap uluran tangan sesama makhluk. Ini indikator-indikator. Jenengan masuk kemana kira-kira? Indikatornya lari kemana? Indikatornya jenengan kemana kira-kira? Bisa enggak sih Allah itu menempatkan dua makom sekaligus? Bisa? Itulah yang dikatakan oleh Nabi, Pak. Manusia itu ada 4. Moga-moga kita tidak sampai nomor 4. Gini kata Nabi, ada orang itu satu, yarzuquhu, dia itu yarzuquhu ilman wa malan. Dia itu oleh Allah dikasih rezeki berupa ilmu dan harta. Maksudnya ilmu ini apa sih? Pinter agama, paham agama, ya melaksanakan agama, plus dia itu kaya. Ada orang yang model menunggu, ada orang model begitu. Yang nomor loro, ada orang itu yarzuquhu ilman walam yarzuquhu malan. Dia dikasih yang namanya ilmu, agamanya bagus, pengamalan agamanya bagus, praktek agamanya bagus, tapi melarat. Ini masih baik. Nomor 1 juga masih baik. Ada yang nomor 3, ini dibalik sama Allah. Ada orang itu walam yarzuqhu ilman wa yarzuqhu malan. Ada orang itu yang memang Masya Allah gak ngerti agama, gak paham agama, gak praktek agama, jauh dari Allah, greget mencari agama yora ono, tapi dia kaya, dia sugih, kaya dia. Yang nomor 3 ini banyak rusaknya. Iki si nomor 4 iki. Apa sih nomor 4, Bu? Wong sing nomor 4 iki agama ya ora ngerti, ngaji agama ya enggak, greget nglakoni agama ya enggak, greget ngaji agama ya enggak, termasuk dhek melarat. Salat ya enggak, melarat ya iya. Apa sih dipilih kira-kira?
Jenengan kalau disuruh milih mesti nomor 1. Sekarang kita kebanyakan nomor berapa sekarang? Nomor 2. Oh, alhamdulillah nomor 2. Nggak ada yang nomor 4 ya? Loh, itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Waduh ya Allah, gak ngerti agama, melarat bisa. Terus kakean pola mursal, melarat bisa. Wah, apa ini sih dipilih? Itulah Pak, jenengan gak enak ngomongnya Pak. Ya, jenengan ini termasuk gak kakean pola kan? Insya Allah, ini wajah-wajah surga semua. Ya. Mari dilem ini, marun kok gak ngaji meneh. Wong iki jan ampun ngomongnya deng. Enake ngaji Al-Hikam ya ngene iki. Ya, di rumahnya Pak Imam itu betah sampai berapa tahun ya? 2 tahun ngaji Al-Hikam tok. Sudah sampai makalah hampir 200 ya. Sampai 200. 1 bulan 2 kali ngaji Al-Hikam. 2 tahun bisa. Ini baru 2 kali. Baru 2 kali. Iki opo sampean tulisan ini kunci utama ridho dan kelirunya tetes gak apa-apa wis. Berarti kita milihnya dua-duanya ya Pak, ridho dan pasrah. 100% ridho dan pasrah. Tapi kalau kita melakukan ikhtiar itu sebatas manifestasi melakukan syariat. Terus monggo ada yang didiskusikan, silakan. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Baik. Sebentar, Bu. Rezeki itu apa harus berupa uang? Yang dibilang oleh Allah wa yarzuqhu. Ya, yang dibilang oleh Allah wa yarzuqhu, dan dia Allah memberi rezeki. Allah tidak mengatakan dan dia akan memberi uang. Kalau umpamanya sholat itu hubungannya dengan uang, kan sing melarat. Sholat maghrib 1 juta mudun jebret, sholat isya 2 juta mudun jebret, akhirnya gak ono sing gak sholat kabeh, karena karakternya manusia itu memang kedonya nih. Ibu jangan salah paham, kok sholatnya gedut atau gak berubah-berubah. Yang gak berubah apanya? Kalau hanya patokannya itu ekonomi, mohon maaf, salah. Dunia itu bukan uang. Uang itu bagian dari dunia. Contoh, ada seseorang pokoknya jam 1 bengi berangkat nang pasar pulaan sayur mayur dan sebagainya, melijo ya semono kuwi ya melijonya ya. Secara hitungan matematika tidak mungkin dia itu bisa anaknya kuliah S2 di Hong Kong, tapi ternyata anaknya sekolah S2 di Hong Kong, mendapatkan seorang suami juga di sana S2 Hong Kong, sugih. Berarti Allah ngasih rezekinya lewat beasiswa itu, dan dia nggak capek-capek untuk golek duit nyekolahno anak ini Hong Kong. Mungkin dalam konsep ekonomi tetap seperti itu, tapi Allah itu memberikan rezeki jalur yang lain. Anaknya sekolah neng Hong Kong, dapat suami yang soleh dari Hong Kong juga. Ada juga kondisi ekonominya ya pancet, tapi anaknya iso hafal Quran, anaknya bisa S2, S3. Itu bentuknya oleh Allah itu seperti itu. Ketika kita memahami dunia itu selalu berkata namanya uang, mesti kita salah paham. Lah iku sholatnya akeh kok sih melarat ae. Lah keliru kan? Itu cara pandang yang salah total. Ingat,
Al-Qur'annya mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada satu lagi, ini beliau sering datang ke saya, cerita, curhat begini-begini. Terus pokoknya biar macam-macam lah. Sampai segitunya. Terus kemudian kemarin datang ketemu sama saya, pagi datang sama saya. Ustaz, ternyata benar kata jenengan. Memang secara ekonomi saya uangnya pas-pasan, Ustaz. Tapi kok anak saya sekarang sudah bisa masuk ke kuliah ke Solo. Padahal saya nggak duit apa-apa. Usaha saya juga tiba-tiba ada yang ini loh dikasih modal, dikasih apa, jalan. Lah itulah namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi mohon maaf sekali, jangan dipahami dunia itu pasti berupa uang. Mungkin dhek gak tahu loro, mangan sembarang kalir yo enak, mendal yang mlebu, anu yang mlebu. Sing kene sing bayarannya 150 juta. Lah, gitu Ibu ya. Jadi itulah yang dimaksud dunia akan mengikuti. Dunia yang mana? Jangan punya persepsi dunia itu selalu berupa uang. Clear, sudah terjawab ya. Pokoknya jangan ngomong aku sholat kok duitku gak teko-teko ya. Wah, iki wis jadi salah. Engko akhirnya malah suudon nang Gusti Allah malian wis. Jarine Gusti Allah goroan tok iki, jarine lek sholat engko rezekine dilancarkan. Lah bener toh rezeki dilancar, tapi karena rezeki tidak harus berupa uang. Bisa, ono sing ganjel sih ya. Nggih. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Apa? Kalau tua, misalnya umur di atas 40 baru 40 50 atau kalau sebelumnya itu 40 jualin gimana? Kita mau tua, kita tua atau kita muda tetap 60-40. Harus didahulukan yang 600 itu akhirat. Kita mau sudah tua, mau sudah apa tetap. Pak, tapi saya sudah tidak punya pekerjaan apa-apa. Sekarang saya sudah pensiun. Sekarang saya tajridnya 900. Saya sekarang asbabnya tinggal 100. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak? Boleh-boleh saja kalau memang jenengan itu ternyata oleh Allah kemudian aku sudah di pengacara bisa aku iki. Ini pengangguran tanpa acara. Ya daripada nganggur metekur gak punya manfaat apa-apa tak gawe tajrid. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ada juga yang seperti jamaah saya itu kan ada pensiunan tentara ya. Begitu pensiun tidak ada pekerjaan apa-apa ya sebenarnya alhamdulillah ya keliling yang masjid mana dia ngaji terus tajwidnya diperbanyak. Tapi kadang-kala di rumah itu namanya kadang nganggur ya ora penak juga ya usaha titik jadi apa itu dia lakukan itu. Yang penting tetap saya katakan tetap madep mantep karena usianya sudah segitu wong wis mambu. Jangan ngeliat diarani mambu lemah ya aja lara ati to. Nggih, monggo depan dulu tadi udah ngaco dari dulu tadi. Nah, ini mohon penjelasan ini. Ada seorang ulama yang mengatakan mungkin juga mengambil dari ucapan salafus saleh bahwa seorang pemuda yang giat bekerja namun dia hanya melaksanakan perintah Allah yang wajib saja. Ini lebih bagus, lebih baik daripada seorang yang alim dan abid namun kehidupannya itu meminta-minta baitul mal itu kehidupannya hanya baitul mal itu lebih baik seorang pemuda yang giat bekerja untuk menghidupi keluarganya. Betul. Terus yang kedua itu ucapan yang sudah istilah yang sudah umum. Uang itu adalah bukan segalanya, tapi segalanya sekarang pakai uang. Oh, yang pertama memang betul, lebih utama yang pemuda yang pertama. Ya,
Dan pernah Rasulullah di dalam sebuah riwayat ketika melihat ada sahabat yang tangannya begitu kasar ya, tangannya begitu kasar, diambil tangan itu, dicium sama Nabi, ini tangan surga, tangan surga. Dan beliau paling tidak suka dengan peminta. Itu memang betul begitu. Kemudian yang kedua itu namanya syubhat. Uang memang bukan segala-galanya, tapi sekarang semuanya segala-galanya adalah butuh uang. Itu syubhat. Buktinya betapa banyak orang naik haji tanpa uang. Buktinya betapa banyak orang mendirikan usaha tanpa uang. Dan itu semuanya adalah Allah. Tugas kita itu cuman ikhtiar, berdoa, tawakal, titik, cuman itu saja kita. Dan kita tidak perlu untuk mencampuri masalah hasil. Nanti Pak Insya Allah akan kita bahas di makalah yang nomor 4 nanti, akan lebih detail. Ya, nanti jangan khawatir, kita akan ketemu sampai berapa ratus makalah nanti Insya Allah. Dan siap-siap saja untuk kita bisa ya. Gitu Pak Imam bisa ditanya atau menambahkan? Mau mentelaah dia bisa ini. Bagaimana proses Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani kok sampai diidolakan gitu? Assalamualaikum. Itulah Pak namanya fanatisme taklid. Saya juga punya kitabnya punyanya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti Sirul Asrar, seperti Tajul Arus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ulama yang beliau bermadzhab Hambali, ahli fikih, ahli hadis, dan beliau juga kecenderungan untuk tazkiyatun nafasnya tinggi, kuat. Dan beliau pun juga hidup seperti apa kita hidup itu. Tapi kemudian dia mengajarkan tentang thariqah Qadiriyah. Dan memang ada yang menyebut thariqah Qadiriyah ini sanadnya nyampe ke Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka mengatakan Naqsabandiyah berthariqah ke Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian banyak sekali hal-hal yang termasuki yang bukan dari ranahnya beliau berdua. Nah, sebenarnya bukan Syekh Abdul Qadir Jailaninya, tapi pengikutnya. Pengikut-pengikutnya sudah fanatisme, sudah taklid, sehingga mempunyai manakib-manakib yang sedemikian dibesar-besarkan dan sebagainya. Kita tidak begitu. Beliau adalah seorang ulama yang lurus, dan beliau juga tidak pernah menentang syariat dan tidak pernah menentang seperti apa yang kita sampaikan. Tapi memang beliau adalah punya kelebihan-kelebihan yang kemudian kelebihan-kelebihan itu kayak dibesar-besarkan dan sebagainya. Itu berarti bukan beliaunya, tapi pengikutnya. Itu saja. Oke, kalau kita mau jadi wali nanti insya Allah ada pembahasan sendiri. Iya, wali murid ya. Ya, begitu. Saya itu di lembaga itu ada program ngaji taksim, tapi setiap kali ngaji itu selalu berbenturan sama guru yang pertengahan. Saya itu pengen mengingatkan tapi nggak enak kalau ngingatkan. Kalau dulu itu berhenti dulu sholat ngaji. Dia selama ini itu gantian sama gantian sholat. Masya Allah. Tidak sholat. Bagaimana caranya Ustaz untuk mengubah agar sholatnya dulu? Mudah-mudahan nanti jenengan lembaganya punya rezeki bisa mendirikan masjid yang lebih lebar sehingga sholatnya gak gantian kayak seperti di tempat saya. Di tempat saya karena masjidnya gede, santri masuk semua, sekolah masuk semua, jadi bisa diatur. Dan tetap jenengan harus mengingatkan itu, dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik, bahwa ketika Nabi mengatakan bahwa as-sholatu ala waqtiha, jadi sholat dulu baru ngaji lagi, atau mungkin diatur. Kalau saya ngaturnya itu pagi hari Pak, jadi begini, 6:30 anak-anak sudah datang, kemudian anak-anak dimasukkan ke masjid, sholat duha semua. Setelah sholat duha semua masuk ke masjid, dibagi yang ikro-ikro, yang Quran-Quran, yang hafalan.
pembelajaran baru dimulai jam 8 kurang seperempat baru jam pertama. Setelah itu pelajaran sudah, sehingga tahsin dan sebagainya ditaruh di belakang, apa di depan, sehingga masuknya lebih pagi. Lebih pagi, kalau saya begitu, sehingga alhamdulillah tidak sampai berbenturan dengan sholat. Terus gitu cukup.